Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Pada hari ini saya mengajarkan tentang tutorial belajar bahasa pemrograman dan hacking menggunakan Python. Pertemuan ini adalah tentang mengenal bahasa pemrograman. Perkenalkan, saya Wardana. Saya menulis buku dari media tentang belajar bahasa pemrograman dan hacking menggunakan Python. Baik, apakah itu bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman atau istilah dengan bahasa komputer atau bahasa program komputer itu adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa ini memungkinkan seorang programmer dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer, bagaimana data ini akan disimpan, diteruskan, dan langkah apa yang harus diambil dalam berbagai situasi secara persis. Jadi bahasa pemrograman adalah sebagai jembatan komunikasi antara programmer dengan komputer. Tanpa bahasa pemrograman, komputer tidak akan merespon perintah dari user. Oke, metode penerjemahan bahasa pemrograman ke bahasa komputer itu ada dua, yaitu metode compiler, ada metode interpreter. Nah, untuk metode compiler itu sendiri adalah merupakan tool untuk memindai seluruh perintah bahasa pemrograman lalu mengubahnya menjadi suatu paket yang baru yang berisi kode mesin ya. Nah, nanti paket ini berisi kode mesin dapat dibaca oleh komputer atau perangkat lain. Ini ada alurnya, dan jadi dari source code masuk ke dalam tool namanya compiler, berubah menjadi bahasa mesin atau mesin code yang dapat dijalankan oleh mesin untuk menghasilkan suatu output. Kemudian komputer dapat mengeksekusi perintah bahasa pemrograman setiap kali pengguna menjalankan paket mesin code tersebut. Nah, paket tersebut ini bisa berbeda sesuai dengan perangkat yang menjalankan program. Misalnya file.exe untuk perangkat berbasis Windows, APK untuk Android, .app untuk iOS, sementara bahasa pemrograman tercatat menggunakan compiler itu antara lain adalah bahasa C, C++, C++, Java, dan Visual Basic. Kemudian metode interpreter ini adalah tool untuk mengubah perintah bahasa pemrograman menjadi kode mesin tanpa menghasilkan paket baru ya. Caranya dengan menerjemahkan perintah tersebut sebaris saat program dijalankan. Contoh tool yang lainnya dipakai untuk interpreter itu adalah web browser. Sebab itu interpreter sering digunakan oleh bahasa pemrograman spesialis website seperti JavaScript, Python, dan PHP. Nah, ini adalah macam-macam bahasa pemrograman. Pertama adalah C++, itu membuat aplikasi desktop. PHP ini untuk membuat aplikasi web. JavaScript biasanya membantu menghasilkan animasi di website biasanya. Bisa juga untuk mengambil data, karena ini JavaScript semakin luas kegunaannya, bisa sebagai front end, bisa sebagai back end. Kemudian Java ini cukup terkenal karena dia mampu berjalan di manapun. Java ini sekarang ini macam-macam digunakan, bisa untuk membuat aplikasi web, aplikasi desktop, bisa juga untuk membuat aplikasi Android menggunakan Java. Kemudian Python ini simbolnya. Python ini sekarang ini yang lagi booming. Bahkan untuk bulan Juni 2022 itu memiliki peringkat pertama sebagai bahasa pemrograman yang paling populer di dunia. Kenapa? Karena dia dapat membuat aplikasi web, aplikasi desktop, script, dan lain sebagainya. Bahkan bisa sebagai pembantu dari program yang lainnya. Kemudian SQL. Nah, bahasa SQL ini bahasa untuk akses ke database. Bahasa SQL bisa digandeng dengan bahasa yang lain. Jadi misalnya bahasa Python dia gabung dengan bahasa SQL untuk akses database, itu bisa jadi. Kemudian SQL juga bisa diakses oleh VB, Java, dan lain sebagainya. Kemudian bahasa C++ ini turunan daripada bahasa C.
Punya kelebihan, biasanya menggunakan Premognet oleh Microsoft. Oke. Selanjutnya, nah ini adalah statistik bahasa programming yang paling populer ini pada Januari 2022 itu menurut statistik scandata.org. Nah, bahasa yang paling populer itu adalah bahasa Python. Ratingnya 13,58%. Kemudian diikuti oleh bahasa C, selanjutnya Java, C++, Jquery, Visual Basic. Visual Basic ini sudah lama sekali, tapi tetap terkenal dan banyak penggunanya. Hanya bahasa C. Nah, tapi Python ini adalah bahasa baku, dia langsung booming karena banyak kelebihan. Kemudian ada JavaScript, ada assembly language, SQL, Swift, PHP, bahasa R, bahasa Golang, DLP atau objek Pascal. Selanjutnya di bulan Juni tahun 2022, Python tetap menduduki urutan pertama. Kemudian bahasa yang lain ya. Di bawahnya ada bahasa C, ada Java, ada Java, C++, ada Jquery, Visual Basic, JavaScript, SQL, assembly language, dan Swift. Banyak berubah ya, cuma sedikit turun peringkatnya dibanding menurut TOB. Kalau tadi kan 13 ya, kalau ini 12. Tapi tetap di peringkat pertama. Biasa memang bahasa Python yang memiliki banyak kemudahan sehingga banyak peminatnya. Oke, apa itu Python? Python adalah bahasa programming interpreter yang mendukung programan berbasis objek. Python yang digunakan untuk meraih keperluan pengembangan peran lunak dan dapat berjalan di berbagai platform sistem operasi. Python cukup menarik pelajar pemula yang biasa mengembangkan aplikasi karena aplikasinya mudah dibaca dan dipahami. Penggunanya Instagram, Pinterest, sampai mesin pencarian nomor dunia yaitu Google. Sendiri banyak digunakan dalam aplikasi data science, machine learning, artificial intelligence, web application, data visualization, dan big data, dan banyak lagi termasuk untuk hacking. Yang kita pelajari ya. Python termasuk bahasa programming tingkat tinggi untuk membuat berbagai macam program seperti Jelly, GUI, mobile app, website, game, dan sebagainya. Meski tergolong bahasa programming level tinggi, sejatinya Python dirancang untuk mudah dipelajari dan dipahami. Kodenya jauh lebih singkat dibandingkan bahasa programming yang lain. Oke, berbeda dengan programming lain, Python ini lebih menekankan pada keterbacaan kode, sehingga Python dikenal sebagai bahasa programming yang mudah dipelajari karena struktur sintaksnya rapi dan mudah dipahami. Nah, karena pengkodeannya sangat sederhana, developer dapat lebih leluasa mengembangkan fitur baru dari suatu situs atau aplikasi. Oke, bisa bahasa pemrograman, apapun itu ada tahapannya ya. Nah, tapi nulis kodenya harus menggunakan bahasa programming tertentu. Memiliki sintaks tertentu yang berbeda. Misalnya sintaks bahasa C akan berbeda dengan sintaks bahasa PHP, bahasa Python itu beda-beda sintaksnya. Tapi ada konsep yang sama. Setelah saya menulis kode, kita akan melakukan rilis. Ada beberapa tahapan rilis sebelum masuk program. Biasanya dari tahapan alpha dulu, menjadi sendiri, tahapan beta, hingga tahapan live release. Jika sudah selesai dirilis, kita perlu melakukan debugging untuk mengidentifikasi kesalahan yang ada dalam program. Kenapa ada tahapan-tahapan tersebut? Ya, kalau tahapan beta berarti kan masih ada yang kita butuh daripada penilai dari orang luar. Karena mungkin kita temukan tapi orang lain bisa temukan. Kita beri kode atau versi bahwa tersebut adalah versi beta, sehingga pengguna bisa mau bahwa ini masih versi beta, perlu ada perbaikan. Selanjutnya, bila kesalahan ditemukan, kita perlu melakukan perbaikan dan merilis versi program yang baru. Dalam melakukan penyelesaian berkala agar tidak ada kesalahan dalam program, kita jangan lupa melakukan update. Nah, update ini sebenarnya tidak hanya sekedar memperbaiki kesalahan, juga memperbaiki tampilan atau kinerja daripada program yang telah ada. Jadi melakukan update untuk perbaikannya. Kemudian definisi penting dalam bahasa programan yang harus diperhatikan. Semua bahasa programan memiliki istilah variabel. Variabel itu adalah merupakan wadah untuk menyimpan data yang nantinya dapat digunakan lagi
dengan melakukan perujukan ya. Tempat menyimpan data variabel ini merupakan inti suatu program karena bertindak sebagai objek dari proses manipulasi data. Jadi contoh variabel kalau di matematika mungkin variabel X, variabel Y, variabel A, B. Nah, itu untuk menyimpan data. Nah, variabel ini yang diolah, entah dikali, entah dibagi, entah dilihat perbandingan nilainya apakah mencapai standar tertentu atau tidak untuk diambil tindakan tertentu. Nah, itu variabel gunanya. Pada setiap program, setiap data itu punya bentuk masing-masing. Setiap bentuk perlu wadah yang berbeda. Contohnya, kalau datanya misalnya berupa angka, nah berarti variabelnya adalah integer. Nah, wadah integer itu tidak bisa kita isi dengan jenis tipe data yang lain. Misalnya datanya berupa data kalimat atau abjad, itu tidak bisa. Nah, jadi kalau wadahnya hanya untuk angka ya angka, tidak bisa untuk huruf. Oke. Nah, saat program variabel biasanya memiliki nama yang membuatnya lebih mudah dipahami oleh pembaca manusia. Tujuan untuk memudahkan maintenance daripada variabel tersebut, sehingga dapat mempermudah interaksi variabel tersebut dengan kode lainnya. Oke, jenis tipe data yang tadi disebutkan itu sebagian besar bahasa program memiliki tipe data standar yang kurang lebih sama. Tipe standarnya biasanya sudah tertanam secara default dalam bahasa program tersebut, baik Visual Basic, bahasa Java, bahasa C. Nah, itu ada beberapa istilah yang mirip, konsepnya sama. Misalnya integer itu nyimpan angka bulat pasti 1, 2, 3, tidak ada bilangan, komanya nggak ada. Kemudian float itu nyimpan angka desimal, tidak ada koma-komanya. String itu menyimpan huruf dan kumpulan huruf, entah berupa huruf, entah berupa kata, entah berupa kalimat. Kemudian byte itu menyimpan data mentah seperti gambar, teks terenkripsi, ataupun video itu bisa disimpan dalam bentuk byte. Kemudian balun itu menyimpan data logik, yaitu true atau false, 1 atau 0. Hanya dua data yang bisa disimpan, true atau false, 1 atau 0. Kemudian array itu menyimpan kumpulan variabel dengan tipe data yang sama, entah arraynya untuk integer, entah arraynya untuk string. Kemudian selain tipe standar, ada beberapa programan yang memungkinkan programmer untuk membuat tipe data sendiri. Tipe data ini disebut tipe data bentukan. Nah, istilah penting dalam bahasa pemrograman istilahnya percabangan. Nah, percabangan ini merupakan satu jenis daripada struktur kontrol program untuk melakukan kondisi pengambilan keputusan berdasar kondisi balun. True atau false tadi ya. Misalnya, jika hari ini hujan, maka aku tidur saja. Nah, hari ini hujan itu adalah kondisi, aku akan tidur, tindakannya itulah keputusan. Oke, contoh lainnya. Nah, jika kondisinya nilainya di atas daripada 94, maka dicetak bagus sekali. Jika kurang dari itu, ya mungkin kita ambil tindakan lain. Kita tulis sedang, bagus, sebagaimana. Contoh lainnya, jika sudah jam 8, maka saya pergi ke sekolah. Nah, itu contoh percabangan. Oke, selanjutnya paling penting juga di bahasa program adalah perulangan. Sesuai namanya, perulangan berfungsi untuk mengulang sesuatu selama suatu kondisi balun masih terpenuhi. Kadang-kala ketika kita membuat program, kita melakukan sesuatu yang repetitif atau pengulangan. Contohnya saja mencetak angka 1-5. Kita bisa lakukan secara manual. Contohnya, print 1, print 2, print 3, print 4, print 3, print 5. Tetapi akan masalah jika kita perulangan sampai 1000 kali. Apakah kita mengetik tulisan print sampai 1000? Nah, itu bisa kita lakukan, tapi konyol sekali kan makan waktu. Nah, sehingga ada fasilitas perulangan dalam bahasa programan potensial ini. Kita cukup menulis for number in range. Nah, untuk semua angka dalam range 1 sampai 1000, cetak nomor tersebut. Oke, ini kan lebih singkat.
Kemudian konsep lain yang harus pelajari adalah tentang fungsi dan subprogram. Beberapa bahasa program menganggap fungsi dan subprogram sama. Itu sebenarnya adalah suatu cara mencari masalah yang bisa menjadi beberapa masalah lebih kecil. Jadi ada suatu kode dalam kode lain yang bisa dipanggil. Misalnya kita buat fungsi mencetak baris. Fungsi cetak baris. Fungsi tersebut kita bisa panggil dalam program utama. Berapa kali kita memunculkan tulisan yang cetak baris tersebut, itu bisa dilakukan dengan menggunakan fungsi atau subprogram. Tadi saya katakan bahwa fungsi dengan subprogram kadang di suatu bahasa program itu akan berbeda. Kalau di Visual Basic itu fungsi itu menghasilkan keluaran, kalau subprogram tidak menghasilkan keluaran. Tapi kalau di PHP sama saja dianggap sama. Oke, ini sintak bahasa C++ menghasilkan tulisan tercetak lewat. Kalau C++ cukup panjang. Chris include stream main program utamanya. Kemudian cout tulisan lewat. Kemudian harus kembalikan return 0. Ini hanya untuk menulis hello world. Di Java untuk menulis hello world kita harus tulis kelas daripada komponen tersebut, kemudian panggil fungsi utamanya public state void main string argumen, kemudian panggil perintah sistem, keluaran DP sistem, kemudian chat print line print baris hello world. Hanya untuk menulis hello world. Dan di Python cukup tulis print tanda petik hello world, tanda petik, selesai, keluar tulisan hello world. Seperti itu. Kalau kita lihat dari sini ya, Python jauh lebih singkat tulisannya dibandingkan bahasa program yang lain. Oke, langkah program komputer. Pertama kita harus mendefinisikan masalah. Apa masalah yang diselesaikan daripada pembuatan bahasa program tersebut. Selanjutnya solusi bagaimana memecahkan masalah tersebut, jalurnya bagaimana, prosedurnya bagaimana, itu harus ditentukan. Dan kita harus memilih algoritma yang sesuai untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan solusi yang telah kita tetapkan. Kemudian baru kita tulis kode programnya. Setelah itu kita uji kode program tersebut apakah berjalan atau tidak. Kalau sudah berjalan mungkin ada kesalahan di dalamnya, entah karena kelebihan perintah. Misalnya saja kalau di Python space itu sangat berpengaruh, ada jenis white space perintah itu sangat berpengaruh. Atau mungkin seperti di PHP kelebihan titik koma atau tanda petik itu menjadi masalah suatu program. Kita uji di mana error program tersebut. Oke. Selanjutnya kalau sudah program jalan baru kita buat dokumentasi. Dokumentasi penting terutama apabila program tersebut dibagikan untuk orang lain atau mungkin untuk kita sendiri, tapi kita mungkin 1-2 bulan kita buka lagi, kita mungkin lupa kalau tidak ada dokumentasi program tersebut. Kita masih bingung ini kode kemarin untuk apa. Jadi itu perlu ada dokumentasi supaya kita tetap mengetahui atau mungkin orang lain mengetahui jalan atau algoritma yang kita gunakan. Selanjutnya program tersebut kita rawat, kita perbaiki. Kalau mungkin tampilannya kita perbaiki, dan penulisannya, tampilan layarnya itu kita harus perbaiki. Oke. Kemudian prinsip pembuatan program pertama harus sesuai dengan spesifikasi. Kedua, berorientasi fleksibel untuk diupdate, untuk diperbaiki dan digunakan tentunya. Kemudian tidak mengandung kesalahan, error atau galat, termasuk kesalahan security, dimana mungkin saja gara-gara program kita ada error, saat dimasukkan tanda koma di text boxnya sehingga program terus error, sehingga bisa mudah di hacking. Itu harus dicegah jangan sampai terjadi kesalahan. Kemudian program tersebut harus terdokumentasi dengan baik supaya mudah dirawat dan diperbaiki jika ada kesalahan di dalamnya. Setelah itu cepat dalam penggunaannya, dalam pemrosesannya. Tentu kita tidak ingin kalau program kita buat hanya untuk mencetak
tampilan layar, kita harus menunggu berapa lama baru muncul. Selanjutnya, efisien dalam penggunaan memori. Tentu kita tidak ingin program kita sulit dijalankan di komputer, bahkan hingga membuat komputer hang. Tentu kita tidak mau program kita boros memori. Oke, demikian dari saya. Terima kasih perhatiannya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.